inilah manusia kan. Sudah dikatakan jelas kalau kau memuji Tuhan ke surga, tapi mengutuk setan tak berani. Akhirnya dipatoklah kita semuanya dan kita bisa mati. Semoga para bapak dan ibu, ular tembaga yang ditinggikan, Yesus yang ditinggikan, arahkanlah hati, mata, pikiran dan segala perbuatan kita kepada yang ditinggikan anak manusia itu Tuhan. Ular apapun yang mematok kita, pasti kita akan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan kesatuan Roh Kudus sertamu. Dan sertamu juga. Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan hari ini dalam kitab Bilangan akan kita dengarkan rupanya Tuhan kadang menghukum karena orang Israel terus-menerus memberontak kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mendatangkan ular tedung yang menggigit mereka dan mati. Tapi kisah kasih Tuhan tak pernah terbatas. Kemudian permintaan Musa, dibuatlah ular tembaga, siapa yang melihat itulah yang selamat. Ular yang ditinggikan itu juga simbol dari Yesus yang pada hari ini akan kita dengarkan. Kalau kita mau selamat, haruslah kita memandang Yesus dan bersama dengan Yesus. Sering kita melarikan diri dari Yesus, kita tidak melihat Dia yang ditinggikan untuk keselamatan kita. Kita mengakui kekurangan kita ini agar kita layak merayakan perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kebajikan, bantulah kami mengabdi Engkau dengan tekun. Semoga pada zaman kami ini umat-Mu berkembang dalam kebajikan dan bertambah dalam jumlahnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu.
Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri,
tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Kita memang manusia sulit untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa pasti yang dibuat oleh Tuhan baik untuk kita. Tapi apa yang kebiasaan-kebiasaan lama, masih lebih enak itu. Itulah yang dirasakan oleh orang Israel. Mereka ingin di gurun pasir mereka berada, tapi tak ada makanan di sini, hanya manna dan itu terus menerus. Lebih baik kami dulu di Mesir. Bisa makan ini, bisa minum ini, bisa ini. Jadi mereka lebih baik menjadi budak lagi. Asal bisa keinginan jasmaninya terkabul. Wah, inilah manusia kan. Lebih baik dia budak menjadi budak. Bagaimanakah itu kan? Padahal sebenarnya Allah membawa mereka kepada kebebasan. Tapi ada penderitaan. Tapi orang Israel jadi budak pun kembali nggak apa-apalah daripada menderita begini. Itulah yang terjadi kan. Memang kadang-kadang manusia mau maju, tetapi yang lama itu maunya tetaplah ada. Maunya tetaplah. Kejahatan-kejahatan sih kita teruskanlah. Jadi ada orang kan pernah dulu beberapa waktu yang lalu anak-anak SMA mau retret kelas 3. Ya, retret kan mereka tahu itu bahwa ini pertobatan. Tapi gurunya rupanya sudah tahu ini ada yang nakal di sini. Jadi ada di situ satu grup, atau beberapa orang lah, memang mau retret itu sudah mereka rencanakan. Apa yang dia bawa? Kartu, kemudian rokok, dan minuman keras. Itu yang mereka bawa di tasnya. Yakin dia diperiksa guru. Jadi maksudnya sambil retret, tapi yang biasa-biasa kita buat, tetaplah kita laksanakan. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita kadang-kadang, di manakah sebenarnya kita berada. Pada hari ini dalam kitab Bilangan tadi, memang orang Israel membangkang. Masa mereka katakan lebih baik menjadi budak daripada hanya begini-begini menderita. Dan disitulah rupanya Tuhan menghukum. Sebenarnya luar biasa juga hukuman Tuhan ini ya. Didatangkan ular tedung yang sangat berbisa. Seperti ular sendok lah kurasa itu kan. Dan kemudian digigiti orang, biar mampus kalian melawan aku dan banyak bermatian. Tetapi belas kasihan Tuhan ketika diminta oleh Musa lagi, janganlah Tuhan bagaimana bangsa ini. Dan akhirnya ular tedung yang tadi menggigit mereka, ular itu juga dibuat menjadi patung untuk menghidupkan mereka. Di sini juga mungkin kita perlu melihat ya, karena orang Katolik kan membuat patung. Padahal ada tertulis dalam kitab Kejadian itu tak boleh membuat yang menyerupai ini punya menurut, sehingga di gereja Kristen lainnya tak boleh kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan saksama arti patung dalam kitab suci itu tidak boleh kaku. Iyalah, Jawi sendiri mengatakan buatlah patung dari ular. Jadi tidak dikatakan jangan buat patung. Padahal dalam kitab Kejadian itu pengertiannya harus kita buka juga cakrawala.
Karena itu ketika kita membuat patung Maria ini, sebenarnya kan patung ular yang dibuat oleh orang Israel kan menyelamatkan. Bukan patung itu yang menyelamatkan kan. Bukan ular yang tembaga itu yang menyelamatkan. Tapi Allah di situ. Tapi Tuhan membuat seperti itu. Jadi jangan kita begitu fanatik, tak boleh membuat patung. Seperti tabut perjanjian juga kan. Malahan Yahweh mengatakan, buatlah patung kerubim. Jadi kitab Kejadian yang mengatakan tak boleh ini jangan ditafsirkan secara dangkal. Tapi itu persoalan lain. Para bapak dan ibu dan sekalian, pada hari ini juga kalau kita lihat Yesus mau ditinggalkan oleh orang, disangkal. Ketika Yesus mengatakan bahwa dialah sebenarnya penyelamat, tak ada orang yang mau percaya. Apakah ia mau bunuh diri? Itu pula dikatakan kan. Karena dia katakan mau pergi. Belum ada sambungan pengertian itu antara orang Israel dengan Yesus. Padahal maksud Yesus ialah bahwa aku dan Bapa adalah satu. Untuk menerima Yesus itu sebagai Allah, orang Yahudi rupanya tak bisa sama sekali. Padahal keselamatan hanya bisa dari Yesus yang sekaligus juga manusia dan Allah. Kalau mau selamat, itu dikatakan Yesus tadi, kalau tidak kalian akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Allah, kamu akan mati dalam dosa. Tapi banyak juga rupanya yang sadar. Sebenarnya sudah semua dibuat oleh Yesus menunjukkan bahwa kealahan ada dalam dirinya. Dan akhirnya Yesus mengatakan tadi seperti ular yang di tembaga yang dinaikkan ke atas, begitu juga Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, ular tembaga dan dari sini Yesus, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, kamu akan selamat. Para bapak dan ibu dan sekalian, keselamatan di dunia ini pun dan juga keselamatan untuk menuju ke surga hanya bisa seperti tadi orang Israel menengadah dan melihat patung ular tembaga itu, mengarahkan matanya ke situ, maka sembuh. Kita pun harus selalu mengarahkan mata dan hati kita kepada Yesus yang tersalib dan yang bangkit ya. Arahkanlah. Kalau kita seringnya kita dipatuk ular ya. Banyak kali ular tedung, ular sendok, ular apalah itu yang mematuk kita setiap hari kan. Entah anak kita lah mematuk kita, mama ini begini, marah kita. Atau tetangga mematuk kita, atau ada suami mematuk, istri mematuk ini, atau tetangga ini, kemudian persoalan datang dari kantor, semua mematuk kita, dipatuk. Ketika kita tidak memandang Yesus yang ditinggikan itu, kita akan mati. Tapi patokan ular apapun, patokan dosa apapun yang datang kepada kita, tetaplah arahkan. Pasti Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan. Ada seorang yang banyak rupanya kejahatannya. Jadi diberikan kepadanya sakramen ini. Tapi kemudian pastor itu mengatakan, masih setengah sadarkan, sekarang kau sudah harus selamat, bertobatlah, kutuklah setan dan pujilah Tuhan, kutuklah setan. Cepat katakan, kutuklah setan. Semakin semangat pastor ini, kutuk. Puji Tuhan, ini saat-saat terakhir. Apa yang dikatakan, inilah manusia kan. Tak mau pastor. Kenapa? Sebelum pasti tahu aku kemana aku pergi, tak ku bilang apa-apa. Nanti kutuk pula setan ke neraka, aku makin dimatikan aku di situ. Kalau belum tahu aku tak tahu, tak bilang, inilah manusia kan. Sudah dikatakan jelas kalau kau memuji Tuhan ke surga, tapi mengutuk setan tak berani. Akhirnya dipatoklah kita semuanya dan kita bisa mati. Semoga para bapak dan ibu, ular tembaga yang ditinggikan, Yesus yang ditinggikan, arahkanlah hati, mata, pikiran
dan segala perbuatan kita kepada yang ditinggikan ini, anak manusia itu Tuhan. Ular apapun yang mematok kita, pasti kita akan selamat. Amin. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah kami mengejar perkara ilahi, agar hidup kami semakin sesuai dengan anugerah yang kami terima, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai. Hiduplah dan pandanglah Kristus yang ditinggikan untuk kita. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.